Oke, halo guys. Jadi ini ada yang nge-DM saya di Instagram pribadi saya @gdbp dan dia nanya, Pak Gede, bisa nggak sih anak muda bisa punya ternak duit? Bisa nggak sih anak muda bisa punya ternak duit? Oke, kita bahas ternak duit buat anak muda atau ternak uang buat anak muda. Jadi karena image-nya orang-orang yang punya ternak uang, yang punya passive income, yang mencapai financial freedom itu adalah orang-orang yang udah tua, udah mapan, punya pabrik mungkin, punya mobil mewah, punya rumah besar dan segala macamnya. Tapi ada satu orang yang menurut saya idenya menarik banget dan ini mau saya share juga. Jadi ada satu orang yang namanya Grant Cardone, seorang bilioner, kekayaannya melebihi 1 miliar dolar. Jadi itu sekitar berapa? 15 triliun mungkin ya, lebih dari 15 triliun rupiah. Dan dia pernah mengatakan kayak gini, dia punya portfolio properti itu lebih dari 1 miliar dolar yang dia kelola. Tapi rumah tempat tinggalnya itu masih sewa. Dia nyewa rumah tempat tinggal, dia masih renting buat tempat tinggal. Tapi kalau tanya punya hotel nggak, punya apartemen nggak? Oh, dia punya banyak banget, dia properti kelolaannya udah bermiliar-miliar US dollar. Tapi tinggalnya masih ngontrak. Nah ini menarik banget, kenapa? Karena dia paham betul satu prinsip yang namanya apa itu aset dan apa itu kewajiban. Aset adalah apapun yang kita miliki yang bikin kita makin kaya. Kewajiban adalah apapun yang kita miliki yang bikin kita makin miskin. Sesimpel itu. Dan prinsip ini dia pegang teguh, dia jalanin, dia hidup matinya di sana, sehingga akhirnya dia sekarang menjadi seorang yang super kaya raya, punya jet pribadi dan segala macamnya. Nah, apa hubungannya yang saya ceritain ini dengan punya ternak uang di usia muda? Jadi sebenarnya punya ternak uang itu adalah sebuah mindset. Dimana kalau kita memiliki aset, artinya aset ini ngasih kita passive income, itulah ternak uang kita. Sesimpel itu. Dan kalau kita membeli kewajiban, sebisa mungkin jangan pakai active income. Sebisa mungkin hanya menggunakan passive income kalau kita harus beli kewajiban. Misalnya, rumah tempat tinggal menurut si Grant Cardone ini adalah kewajiban. Karena tidak bikin dia makin kaya. Makanya, dia fokuskan semua income dari bisnisnya, income dari rental propertiesnya, semua untuk bangun aset dan aset lagi. Sehingga ya sampai sekarang dia mengatakan dia nggak punya rumah yang dia miliki atas namanya pribadi, dia masih sewa. Meskipun saya nggak tahu, mungkin sewanya untuk 50 tahun ke depan, saya juga nggak ngerti. Anyway, dia masih sewa. Kenapa? Karena secara cash flow jauh lebih menguntungkan kalau rumah tempat tinggal itu sewa. Ini kata dia. Kata seorang bilioner, bukan kata saya ya. Lebih menguntungkan, meskipun saya juga setuju. Nah, jadi kalau misalnya kita masih muda nih, fokusnya adalah bangun ternak uang, memiliki ternak uang atau aset-aset yang menghasilkan income untuk kita. Apa aja contohnya? Contoh paling gampang, paling simple, di mana kita bisa bangun ternak uang, itu adalah satu, deposito. Itu gampang banget. Punya duit, mungkin 100.000, 1 juta, saya nggak tahu berapa sih batas minimal deposito gitu ya. Datang ke bank BCA, ke bank Mandiri, BNI, BRI, whatever lah, BPR juga nggak masalah. Datang bilang aja saya mau buka deposito, selesai. Taruh uangnya di sana, tiap bulan dapat bunga. Itu passive income, itu ternak uang. Meskipun jumlahnya kecil banget gitu ya. Kalau mau yang lebih gede lagi, misalnya nih, kita bisa bangun satu yang namanya aset digital. Contohnya apa? Misalnya YouTube channel. YouTube channel, kalau diklik ada iklannya, itu artinya apa? Anda lagi ngasih passive income. Untuk siapa? Untuk yang punya channelnya. Itu contoh dari ternak uang juga. Meskipun tanpa modal. Oke? Jadi, bikin satu kali aset tuh nggak mesti dibeli ya, dibikin juga bisa. Gimana caranya? Ya, upload video aja. Video apa? Any video. Video apapun, upload. Nanti kalau ada iklannya, itu adalah ternak uang juga. Karena dari iklan itu akan menghasilkan apa? Passive income juga. Lalu kemudian, misalnya, punya akun media sosial. Ini contoh lagi ya. Punya akun media sosial. TikTok misalnya. Lalu kemudian, saya sering banget nih lihat TikTok yang ada keranjang kuningnya. Di keranjang kuning itu apa sih yang dilakukan ya? Dia jualan barangnya dia, atau enggak dia jualan barang orang lain. Dia melakukan bikin konten TikTok, lalu kemudian mengajak para penontonnya untuk beli di keranjang kuning, kan biasanya kayak gitu kan. Ini beli keranjang kuning, biasanya kayak gitu kan. Mungkin misalnya penontonnya, saya nggak tahu, anggaplah 10.000 yang nonton videonya. Dari 10.000 misalnya anggaplah 1 dari 1.000 orang akhirnya beli, 0,1% misalnya.
Ini kecil banget ya, 0,1%. Artinya apa? Akan ada 10 orang yang belanja dari satu videonya dia. Bayangin kalau videonya tuh terus ditonton sampai ratusan ribu orang yang nonton, bahkan mungkin FYP-nya sampai jutaan view. Ya tinggal dikalikan aja berapa orang yang klik keranjang kuningnya lalu kemudian belanja. Itu ternak uang nggak? Iya banget. Dan enaknya kita nggak mesti jualan barang kita sendiri, jualan barang orang lain juga bisa. Bisa jadi affiliate marketer misalnya, atau enggak kita jadi marketing, maklar everything aja. Orang punya barang kita jualin, itu juga termasuk contoh ternak duit. Pertanyaannya, yang bisa melakukan hal-hal yang dari tadi saya share itu siapa? Anak muda juga bisa. Kenapa saya fokusnya di contoh-contoh yang sifatnya gratisan? Ya karena ya anak muda pasti bisa. Kalau ya deposito 500.000 saya rasa masih bisa lah. Kalau bikin YouTube channel gratis, bikin TikTok gratis, siapa aja bisa sebetulnya. Yang penting mau melakukan. Kalau mau take action, mau melakukan, mau praktek, sebenarnya banyak banget cara untuk bangun ternak uang meskipun masih muda gitu ya. Mudanya berapa ya? Masih 15 tahun juga bisa. Bahkan sekarang banyak kok anak-anak kecil gitu ya, bayi yang saya nggak tahu mungkin ya dalam tanda petik ya dipekerjakan oleh orang tuanya, dibuatin akun dan segala macam. Bahkan hewan peliharaan pun akhirnya punya akun media sosial buat jadi ternak uang untuk ownernya, untuk jadi pemiliknya. Ada tuh anjing, kucing, saya lihat di Instagram banyak banget. Ada kura-kura, ada harimau dan segala macamnya, dibuatin akun medsos. Gunanya buat apa? Supaya bisa menghasilkan income untuk ownernya, dari view-nya yang banyak, bisa jadi endorse, bisa jadi sponsor dan segala macam. Ternak uang nggak? Iya banget. Seperti itu. Makanya ada banyak banget opportunities-nya. Peluangnya ada banyak banget. Yang penting Anda mau take action, Anda mau coba aja dulu. Nggak usah kita mikir, waduh gimana caranya supaya bikin YouTube channel bisa punya 1 juta subscribers. Nggak usah deh, kegedean. Terlalu jauh gitu mikirnya. Mikir aja dulu gimana caranya biar bisa dapat 10 subscribers, ke 100, dan 100 ke 1000, dan seterusnya. Jadi bener-bener kita berjalannya tuh baby step. Start small, tapi start now. Itu yang penting. Itu yang penting yang kedua, start now. Kita nggak usah ngambil giant step. Small step aja. Tapi bener-bener konsisten dan kita jalankan terus. Oke, itu yang mau saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kamu bisa segera membangun passive income-mu, membangun ternak uangmu. Karena kita nggak tahu kondisi ekonomi naik turun, kita nggak tahu, banyak hal yang mungkin terjadi. Kalau yang terjadi adalah yang bagus, it's good news for everybody. Tapi kalau yang terjadi adalah hal yang buruk, ya saya mau kamu yang nonton video ini juga udah siap. Oke, jangan lupa like video ini, share video ini kepada teman-teman kamu, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi.